Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sama bosku. Salam NKRI. Salam merah putih. Kus, Agus, Agus. Ya masih tentang Agus. Karena sampai sekarang Agus belum usai. Itu kemudian menjadi hiburan kita di penghujung 2024 ini. Ada banyak Agus di 2024 ini yang viral. Jadi berikut adalah video kompilasi peragusan. Nah, yang unik sekarang itu si Agus Nohen. Netizen masih bingung tuh, termasuk saya juga sih. Kira-kira si Agus Nohen ini memperkaos korbannya itu gimana caranya? Agak lain kan? Sangat ngeri nih si Agus. Oke bosku, mari kita simak videonya bersama Cikidat. Grup band STF4 Gus. Ada Gus Samsudin. Menurut gua, dari ketiga drama peragusan ini, kita, terutama laki-laki, itu bisa belajar banyak banget pelajaran. Terutama tentang betapa berbahayanya antara harta, tata, dan wanita. Agus Buta telah membatalkan banyak banget empati dari netizen setelah dirinya diketahui telah menyalahgunakan uang donasi sebanyak 1,5 miliar untuk keperluan yang tidak manuk akal. Selanjutnya ada Agus Miftah, yang pada saat ini ia sedang berada di puncak karirnya. Namun karena dirinya sedang merasa punya tahta, jabatan, kekuatan, dan kepercayaan, membuat ia sampai hati memperlakukan orang lain seenaknya. Yang alhasil tindakannya tersebut telah membawanya ke tepi jurang kehancuran karirnya. Dan yang terakhir ada Agus Buntung. Menurut gua ini yang paling tidak manuk akal sih. Soalnya ini manuk beneran. Dengan kondisi fisiknya yang sangat terbatas, tidak membuatnya hilang semangat untuk melakukan pelecehan terhadap 15 perempuan yang salah satunya masih SMP. Aduh. Gimana? Apa yang kalian bisa pelajari dari drama peragusan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dosa Karena terbesar sendiri yang loh. dibuat oleh manusia adalah berangkat dari mulut. Maka kita sering mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau. Bro, saya kasih tahu. Jangan pernah kamu Betul, Mas gunakan Taim. mulutmu Ini Mas untuk Taim. menyebut kekurangan Keren. orang lain. Kenapa? Karena kamu punya kekurangan dan orang lain punya mulut. Paham kan? Dasar. Agus, gue Taim. gak paham lagi beneran. Nih ya, dari sekian banyak kasus yang gue jadiin konten, Agus Buntung. gue itu cuma gak ngerti sama kasusnya si Agus ini. Agus yang mana Cijes? Pokoknya Agus, pokoknya semua yang namanya Agus gue kagak ngerti. Semua kasus yang namanya Agus gue gak ngerti. Mau Agus yang disabilitas, mau Agus yang matanya diperban, gue gak ngerti dua-duanya. Cuma gue lebih gak ngerti lagi sama Agus yang disabilitas gitu loh. Gue nonton podcastnya Om Deddy Kobusier gitu ya, sama salah satu korban gitu ya, korban kelimanya si Agus nih kalau gak salah ya. Itu gue sepanjang nonton tuh cuman kayak gitu, kayak banyak banget ya di dalam otak gue nih, dalam pala gue nih pertanyaan-pertanyaan tuh kayak kok bisa, lah kenapa lu mau, lah kok gini, lah kok gitu. Itu bener-bener banyak banget di dalam kepala gue gitu. Itu podcastnya 40 sekian menit, gue berusaha mengerti dari awal sampai akhir, tapi ternyata sampai akhir pun gue masih gak ngerti. First of all ya, ini disclaimer, gue tidak menghujat korban, atau gue tidak menghakimi korban, gue juga tidak menjudge korban tetap korban. Cuman kayak sepanjang podcast tuh gue bertanya-tanya, gimana caranya si Agus matiin lampu, terus katanya si Agus minta kunci pintu homestay-nya, buka pintunya gimana gitu loh, sekalipun pakai kaki gitu. Dia kan melakukan segala hal sesuatunya dengan kaki gitu ya. Gue mikir mati lampu pakai kaki tuh gimana, kayang dia apa gimana, silat gitu kakinya di atas gitu. Terus buka pintunya pakai kunci menggunakan kaki itu gimana caranya. Kayak gue gak habis pikir aja, gue gak ngerti, kayak logika gue tuh gak nyampe ke sana gitu. Gue juga tidak membela Agus sama sekali ya. Gue juga yakin Agus itu pasti punya apa ya, mungkin melakukan kesalahan juga gitu. Cuman gak masuk aja di kepala gue. Gue yakin semua orang itu bisa memanipulasi gitu. Semua orang itu bisa manipulatif. Cuman kayak kalau orang yang fisiknya normal gitu ya melakukan kekerasan seksual itu gue pasti dukung gitu untuk baju oranye gitu kan. Tapi permasalahannya ini kan disabilitas ya. Gue berusaha untuk tidak menghakimi fisiknya karena fisik itu dari Tuhan, dan Agus itu disabilitas itu sejak lahir ya kan. Dan gue tidak bisa menertawakan disabilitasnya dia gitu, kekurangannya dia gitu. Tapi satu sisi ada lucunya. Tapi nggak boleh ketawa Jess, nggak boleh ketawa Jess. Terus kayak si korban itu cerita di podcast katanya HP-nya mati daya, tapi dia nyalain HP-nya diem-diem masuk ke kamar mandi, ke toilet di homestay. Dari caranya si korban kelima ini podcast sama Om Deddy gitu ya, gue bisa lihat banget kalau nih cewek nih trauma, pasti trauma dong, nggak mungkin kalau nggak trauma.
Udah gitu nih cewek juga kelihatan panik gitu kan. Aku juga bisa membayangkan kalau gue ada di posisi dia yang depan gue ada si Agus gitu kan, terus kayak diancem-ancem keluarga dia dari anggota kepolisian lah, terus kayak kalau ketahuan berdua bisa tiba-tiba dinikahin lah. Lu sampai bisa tiba-tiba mau nikah gitu kan. Tapi memang kalau di sana itu katanya budayanya, culture-nya seperti itu. Gua tuh jujur ya, gua tuh nggak mau ngejudge korbannya, gua nggak mau ngejudge Agusnya, gua nggak mau ngejudge podcastnya juga, apalagi ngejudge Om Deddy. Enggak, siapa yang berani ngejudge Om Deddy? Gua juga nggak berani ya kan. Gue cuma mau bilang dua-duanya sama-sama nggak masuk akal. Udah sekian, terima gaji. Guys, ini lucu juga ya kalau tadi Bunda terima gaji. lihat Siti masalah si Agus Buntung ini. Oke, Agung Buntung. Bunda ketahui Masalahnya lucu kalau kasus lo. diperkosa, karena dari jalan cerita nggak masuk akal gitu, ya kan? Dia minta diantar ke apa namanya, tempat kuliah, apa itu namanya? Ya intinya minta diantarin ke kampus, ya kan? Kampus. Tiba-tiba di tengah jalan diajak Ya. sama ceweknya ke homestay. Nggak masuk akal jadinya. Jadi yang diperkosa ini sebenarnya Agus apa itu ceweknya? Hah? Ya, cewek mikir dong, lu kalau Ya mau juga sih. ngobrol-ngobrol, ngapain lu ngajakin ke homestay, bener nggak? Kalau lu mau ngobrol-ngobrol, mau curhat, iya di kafe kah? Atau di manakah gitu kan, yang tempat terbuka. Oke lah sepi, misalkan pengen curhat. Ya bukan juga kali di homestay, bener nggak sih? Lucu nggak sih lu? Jadi yang sebenarnya yang di arah menuju arah untuk berhubungan ini sebenarnya ceweknya apa sih Agus? Masuk akal nggak guys? Bener nggak sih ceritanya begitu? Mohon maaf nih kalau salah ya. Karena dari ceritanya Benar, kan benar. si Agus baru kenal, terus diantar, minta antar ke kampus. Dan yang bawa kendaraannya itu kan si cewek, ya kan? Terus dibelokin ke homestay. Nah, jadi yang diperkosa ini sebenarnya siapa? Hah? Lucu jadinya blunder kalau menurut Bunda di sini, ah. Coba para pakaran, para ahlinya, ya kan? Para lawyer yang ahli-ahli membela kaum lemah, tolong tunjukkan kehebatan kalian, ya. Gitu loh. Pecahkan perkara ini. Soalnya kalau misalkan si Agus itu niat memperkosa, berarti kan harusnya Agus dong yang ngajakin ke homestay, ya kan? Gitu loh. Ini kan yang arah mancing-mancing untuk bernyet-nyet, berencot-encotan kan. Itu si cewek lucu juga jadinya ini. Agak lain. Bener nggak guys? Ya kan? Yang bener yang gimana nih guys kata kalian guys? Apalagi dengan kondisi si Agus itu kan jangankan untuk memperkaos ya kan? Membuka baju aja nggak bisa ya kan? Terus kalau misalkan orang memperkaos itu dibukain bajunya itu namanya orang diperkaos. Gus. Betul. Aduh ampun dah. Gus. Ayo bosku, siapa yang bisa jawab tuh? Kira-kira yang diperkaos siapa? Si Agus atau si ceweknya? Ya emang aneh ya. Tapi katanya nih Agus itu kayak punya ilmu apa ya, hipnotis ya, atau ilmu apa istilahnya, meluluhkan perempuan kayak gitu ya. Oke bosku, silakan tanggapi di kolom komentar. Jadi memang agak aneh ini si Agus ini di bulan di bulan Desember. Nah, harusnya dia di bulan Agustus kan.